Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik sekalian. Ya, kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mudah untuk mengajari anak supaya lebih paham dan mengerti dalam berhitung, ya, khususnya anak kelas 1 atau anak kelas 2 SD, ya, seperti itu. TK pun bisa juga. Ya, kita mulai ya. Kita mengajari dari yang mudah dulu, yaitu penjumlahan, ya. Penjumlahan. Oke. Penjumlahan kita mengajarinya dari angka yang sederhana atau paling kecil, ya. Misalnya angka 1 ditambah 1 sama dengan berapa, ya. Di sini anak supaya mengerti dan lebih cepat mengerti, ya, tepatnya itu kita mesti mempunyai barang, ya. Jadi ada contoh nyatanya. Jadi tidak sekedar kita menulis, nanti kalau ngajari dengan menulis aja nanti jadi bosan, ya, anaknya, ya, dan cepat lelah anak-anak itu, ya. Kita siapkan barang, misalnya bolpen, ya, seadanya aja, ya. Misalnya kita punya bolpen 1, ya, terus ditambah 1. Nah, jadinya berapa? Ya, kita hitung 1, 2. Jadi ini ada 2 bolpen. Kita tuliskan 2, ya. Jadi dengan begitu anak-anak itu tidak bosan dan semangat belajarnya, karena apalagi dengan barang yang menarik, ya, otomatis disesuaikan dengan umurnya. Kalau mengajari anak TK boleh pakai mainan, ya, mainan boneka-boneka kecil-kecil itu nanti diterapkan, ya. Jadi berapa tambah berapa disesuaikan jumlahnya. Kalau mengajari anak SD, mereka sudah mempunyai pemahaman, ya, SD kelas 1 atau kelas 2, karena dari TK kan sudah diajari juga tentang penjumlahan. Itu diulang lagi supaya dia terlatih, ya. Pengulangan itu sangat penting. Setelah itu selanjutnya kita kasih contoh soal yang angkanya sedikit lebih besar dari angka 1, yaitu angka 2. Misalnya 2 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, ini ada contoh. Saya punya bolpen nih 2. Ngajarnya seperti itu, ya, ibu-ibu. Adik-adik juga mungkin ada yang menonton punya bolpen 2. Ini 2, 1, 2, ya. Terus ada temennya Ani nih, ada temenmu satu sekolahan yang kasih, ya, bolpen lagi 1. Jadi berapa jumlahnya? Yuk kita hitung seperti itu, ya. 1, 2, 3. Jadi ini jumlahnya ada 3, gitu, ya, ibu-ibu. Nah, terus pemahaman lagi, ya. Terus 1 ditambah 2, ya, sama deh. Ini dibolak-balik, sama-sama cantik. Nah, seperti itu, kan. Jadi kita sertai gambar juga tidak apa-apa, supaya itu lebih menarik. Selain juga dia belajar kreativitas, seperti itu, ya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Oke. Loh, misalnya sama nih, yuk kita coba. Sama enggak, ya, 2 tambah 1, 1 tambah 2? Ternyata sama, ya. Jadi 1, ya, ditambah 2. 2 ini bolpennya ini. Jadi kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Jadi 3, ya. Gitu. Sama kan? Ya, seperti itu. Setelah itu kita berlanjut ke pengurangan, ya. Ke pengurangan. Ya, pengurangan.
Pengurangan ini diajarkan setelah banyak latihan ya. Jadi latihannya bukan cuma 3. Latihannya mungkin ada 10 soal bertahap tiap hari, 10 soal atau 15 soal dengan pembelajaran yang sangat kreatif dan menarik. Sebisa mungkin itu pakai barang ya. Jadi memakai barang supaya anak itu sangat paham dan termotivasi untuk belajar ya. Pengurangan seperti ini misalnya. 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? Ya. Setelah itu kita contohkan di nyatanya. Punya bolpen 2 ya. Ya, dikurangi 1 ya, dipinjam temennya 1. Ya, misalnya di kotak pensil ada 2. Terus dipinjam temennya 1, gak bawa bolpen, tinggal berapa? Ya pasti tinggal 1, seperti itu ya. Jadi contoh yang kedua misalnya 3 dikurangi 2 ya. Jadi seperti ini. 3 bolpen, kita ambil 3 bolpen. Terus kita kurangi 2 ya. Nah, ternyata hilang 2. Ya, temannya lupa balikan. Ada 2 teman yang pinjem. Dia bawa bolpen 3 misalnya di tepak. Ya, jadi tinggal berapa? Sama dengan 1. Begitu seterusnya ya. Sampai anak-anak itu benar-benar paham ya, adik-adik juga paham. Dari pembelajaran tadi bertahap, dari penjumlahan setelah banyak soal sampai 10 soal, hari ke-1, hari kedua 10 soal lagi, hari ketiga 10 soal lagi, terus dilanjutkan pengurangan seperti itu. Pengurangan itu sampai benar-benar paham ya. Itu juga pakai peralatan ya yang menarik, disesuaikan dengan kelasnya ya. Kalau TK, saya ulangi lagi, lebih menarik daripada anak kelas 1, kelas 2. Jadi mereka itu semakin kecil semakin dia punya rasa bosan yang lebih tinggi daripada anak usia yang sudah lebih dari TK SD atau kelas 1, 2, 3 itu sudah beda ya cara mengajarnya. Nah, seperti itu. Ini latihannya itu terus-terusan, ada 10 soal setiap hari kalau bisa. Setelah itu 10 soal lagi hari berikutnya, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi latihannya itu setiap hari. Pada intinya belajar matematika itu adalah melatih supaya anak itu perkembangan berpikirnya ya, harus pola berpikirnya dan otak, di dalam otak itu sudah terbentuk dengan banyak latihan berpikir ya, seperti itu. Jadi ada teori yang menyatakan bahwa otak itu harus sering dilatih supaya berkembang terus ya, mereka berpikirnya secara tepat, cepat ya, seperti itu, dan kreativitas juga, jadi kombinasi seperti itu ya. Sekian dulu pembelajaran saya. Nanti tetap mengikuti channel saya dan subscribe, dan jangan lupa subscribe ya, dan termin like, kalau komen juga boleh, dan tolong di share ya supaya lebih bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Ibu-ibu juga lebih mudah lagi menerangkan ke anak-anaknya ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.